Selamat datang di petualangan metabolisme glukosa. Tubuh kita punya dua jalur utama, glikolisis yang memecah glukosa untuk energi cepat, dan gluconeogenesis yang membangun glukosa dari cadangan. Mereka seperti gas dan rem, bekerja berlawanan tapi harmonis untuk homeostatis gula darah. Saya Pak Karbo, si pembakar glukosa. Dari satu glukosa menjadi 2 pirufat, ditambah energi ATP kilat. Saya Bu Gluko, arsitek glukosa baru. Dari laktat, gliserol, asam amino, menjadi glukosa segar untuk otak. Selama Pak Karbo dan Bu Glukosa imbang, gula darah aman di zona hijau. Begitu angkanya berubah, hipoglikemia atau diabetes siap mengintai. Kapan glikolisis aktif? Tentu saja saat kita kenyang. Lebih tepatnya, saat glukosa melimpah. Mari telusuri 10 langkahnya di Sitosol. Langkah pertama, insulin. Nyalakan saya. Glukosa dan ATP diubah menjadi glukosa 6-fosfat via heksokinase. Pada langkah 2 hingga 4, glukosa mengalami isomerisasi dan fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Lalu pada langkah 5, dibelah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Langkah 6-10 favorit saya. Gliseraldehida 3-fosfat dioksidasi dan diubah bertahap menjadi 1,3 bisfogliserat, lalu 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol pirufat, hingga akhirnya menjadi pirufat. Hasil akhirnya berupa 2 ATP neto ditambah 2 NADH. Pirufat ke mitokondria untuk TCA cycle atau jadi laktat saat sprint, sel darah merah andalkan saya 100%. Setelah glikolisis menghasilkan pirufat, proses selanjutnya dapat berlangsung secara aerob atau anaerob, tergantung pada ketersediaan oksigen. Pada glikolisis aerob, saat oksigen cukup, pirufat masuk ke mitokondria untuk menghasilkan energi lebih banyak. Sebaliknya, pada glikolisis anaerob, saat oksigen terbatas seperti saat sprint, pirufat berubah menjadi laktat agar produksi energi tetap berjalan. Laktat itu tidak dibuang. Saya akan mengolahnya kembali di hati. Giliran Bu Gluko nih, saat puasa lebih dari 12 jam atau olahraga endurance, otak butuh 120 gram glukosa per hari. Glukagon dan kortisol panggil saya. Bahan baku 60% laktat dari siklus Cori, 20% gliserol dari lipolisis, dan 20% asam amino dari proteolisis. 11 langkah bypass glikolisis, mulai pirufat ke oksaloasetat menggunakan pirufat karboksilase dan biotin, lalu PEP menggunakan PEP-CK. Bu Gluko itu hemat energi, karena untuk membuat satu molekul glukosa baru dibutuhkan 6 ATP. Karena kita menghindari futile cycle, semua ini diatur dengan regulasi yang ketat. Berikut penjelasannya. Insulin meningkat sehingga PFK1 on, fruktosa 2, 6 bisfosfat aktivasi saya. Saat kadar glukagon meningkat, akan meningkatkan CAMP yang mengaktifkan protein kinase A atau PKA. Lalu PKA menghambat PFK1 dan mengaktifkan F1 atau 6 bisfosfatase. Melalui kontrol alosterik dan kofaktor seperti biotin dan rasio ATP-AMP, tubuh kita menjaga presisi dalam produksi dan penggunaan energi.
Untuk atlet tinju, glikolisis anaerob menghasilkan laktat saat bertanding, lalu saat recovery, laktat dibawa ke hati melalui gluconeogenesis dalam siklus Cori diubah kembali menjadi glukosa. Teamwork buat stamina maraton 42 km. Pada lansia dengan diabetes tipe 2, terjadi peningkatan gluconeogenesis pada malam hari yang menyebabkan hiperglikemia pada pagi hari atau biasa disebut dengan Down phenomenon. Solusinya yaitu dengan menerapkan diet rendah gliserol pada malam hari. Puasa Ramadan, saya jaga otak dengan gluconeogenesis efisien.